Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Trilogi Rani, Jiwa Tanpa Raga. Cerita ini ditulis oleh Dadang Lasmana. Terima kasih buat Mas Dadang yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan seperti apa kelanjutan kisah ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Hari berganti hari, minggu demi minggu, dan bulan berganti bulan. Aku terus mengasah dan memperkuat energi dan konsentrasiku. Setiap Abang Dika dan Rio datang untuk menemukanku secara rutin setiap 2 minggu sekali. Aku selalu berada di antara mereka. Aku selalu berusaha ngasih petunjuk sama mereka. Tapi sayangnya mereka belum juga menemukan jalan menuju ke air terjun itu. Suatu hari, aku sedang berada di base camp stasiun, hanya sekedar untuk bernostalgia. Mataku tertuju pada sosok pendaki yang wajahnya ganteng banget. Saat dia mengurus simaksi, aku coba intip namanya. Oh ya, namanya Rama. Sesuai dengan orangnya, gagah, cowok banget. Kok aku deg-degan ya? Hah, Rani, kamu itu hantu. Masa jatuh cinta pada pandangan pertama sih? Pakai deg-degan segala lagi. Memang jantung lu masih ada. Batinku merasa konyol. Ternyata Rama solo hiker. Dia melangkahkan kakinya jam 20.30. Itu jam-jam riskan untuk seseorang mulai pendakian. Apalagi ini solo hiking. Selama perjalanan dia, aku dampingi terus. Sambil sekali-kali aku lirik wajahnya yang bikin gemes. Pos 1, pos 2, dan pos 3. Dia lahap dengan sempurna. Di pos 4 menuju pos 5, mulai terlihat kelelahan. Bang Rama sesekali menyeka keringat yang mengucur deras. Di pos bayangan, Bang Rama terduduk, menyender di sebuah pohon tumbang pinggir. Sepertinya dia sudah sangat amat kelelahan. Dan juga terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu dia mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Menghisap dalam-dalam dan mengeluarkannya lagi. Keadaan gelap sekali. Ku coba peringati, tapi terlambat. Bang Rama tertidur. Dan tanpa disadari, dia terbalik ke arah jurang dan terguling dengan karirnya yang menyangkut di pohon. Dan Bang Rama terpelanting dan terhempas ke dasar jurang dengan kepala duluan. Sehingga kepalanya hancur dan wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Aku tidak kuasa menahan rasa kaget. 2 hari Bang Rama bertahan dalam komanya. Aku sebenarnya mencoba mencari bantuan ke pendaki lain yang kebetulan lewat. Tapi bukannya mengerti isyaratku. Mereka malah kebanyakan pada lari ketakutan. Ada juga yang pura-pura sok cool berjalan cuek melewatiku, pura-pura nggak tahu. Aku kesel juga sama rumor-rumor pendaki yang bilang Rani suka bergentayangan di jalur dan di pos bayangan ini. Atau sama orang yang mengaku kalau dirinya indigo bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral. Mengatakan kalau dia ketemu dengan Rani. Katanya Rani marah sama Rio karena ninggalin Rani sendirian di tengah hutan di gunung. Padahal itu semua hanya akal-akalan orang yang pansos, cari sensasi demi kepentingan pribadinya. Dan akibatnya, seperti sekarang, di saat aku benar-benar ngasih untuk keselamatan Bang Rama, mereka malah ketakutan. Kemudian, jiwanya Bang Rama keluar dari tubuhnya. Sepertinya Bang Rama belum menyadari itu. Dia nampak kebingungan. Bang Rama melihat tubuhnya yang dia kira itu pendaki yang terjatuh saat dia tertidur. Dan dia kelihatan kaget sekali. Lalu Bang Rama segera naik memanjat tebing
tempat di mana tadi dia terlelap. Aku bersembunyi di balik pohon. Bang Rama menuruni trek dengan buru-buru. Setiap ada yang berpapasan dengan Bang Rama, dia tegur. Tapi Bang Rama jadi kesel karena diacuhkan. Aku tidak tega juga. Aku datangi Bang Rama yang sedang menggerutu gara-gara diacuhkan oleh pendaki yang berpapasan dengannya. Ku coba menyadarkan Bang Rama bahwa dunia kita dan dunia mereka itu sudah berbeda. Tetapi Bang Rama malah salah paham. Justru para pendaki itu yang dikiranya makhluk astral. Setelah memperkenalkan diri, ku bawa Bang Rama untuk istirahat sejenak. Dan siapa tahu dia mulai menyadarinya. Aku berikan air putih dari rumah nenek yang bersumber dari air terjun Goa Ngalapasukma. Air ini bisa membuat jiwa tanpa raga yang gundah menjadi tenang. Bang Rama bersikukuh bahwa dia harus balik ke base camp dan melapor ada yang jatuh dari jurang. Walaupun aku sudah berusaha untuk meyakinkan agar Bang Rama coba perhatikan kembali korban yang jatuh itu. Akhirnya aku mengalah dan aku antar Bang Rama ke base camp. Perjalanan antara shelter ke base camp adalah perjalanan terindah bagiku. Sepanjang jalan aku merasa dekat sekali sama Bang Rama. Mungkin setelah sekian lama aku tidak pernah sedekat ini dengan jiwa yang hampir senasib denganku. Sesampainya di base camp, sudah banyak tim relawan yang akan melakukan pencarian dan evakuasi. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, tetapi hal yang sama dialami Bang Rama. Tetap diacuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan sepertinya Bang Rama mulai merasa aneh. Maka aku membawa Bang Rama berteleportasi ke tempat jasad Bang Rama berada. Ini kemampuan yang paling aku suka. Karena hanya dengan membayangkan tempat yang ingin aku tuju, dengan berkonsentrasi pada tempat tujuan, maka dengan sekejap, mataku berpindah tempat. Bang Rama kaget dengan apa yang barusan aku lakukan. Aku jelaskan lagi bahwa Bang Rama dan aku adalah jiwa tanpa raga. Jiwa yang tanpa sengaja dan disadari terlepas dari raganya. Namun bedanya, kalau Bang Rama itu jasadnya bisa dan mungkin ditemukan. Sementara aku, sudah hampir 2 tahun, jasadku belum ditemukan. Dan jasadku sudah tinggal tulang belulang. Bang Rama mungkin merasa hancur dan sulit menerima kenyataan bahwa dirinya sudah hampir bertemu takdirnya. Aku bilang, Bang Rama beruntung jasadnya sudah ditemukan dan tinggal menunggu evakuasi. Setelah itu jasadnya diurus secara layak dan disempurnakan dengan dikubur sebagaimana mestinya. Setelah itu, Bang Rama sudah pasti dijemput malaikat menuju ke alam penantian yang panjang. Sementara aku hanyalah jiwa yang tersesat antara 2 alam. Hidup tidak, mati pun belum tiba waktuku. Tak lama Bang Rama menyadari dan menerima takdirnya. Tim SAR tiba dan bergegas mengevakuasi jasadnya. Sepertinya inilah saatnya perpisahan. Walau sebenarnya ada keinginan dan berharap Bang Rama tetap berada di sini dan bersama-sama menjelajah gunung ini, melihat sunrise dan sunset berdua seperti yang diucapkan Bang Rama. Tapi aturan mainnya tidak seperti itu. Aku harus merelakan dan mengarungi gunung ini tanpa seorang teman jiwa tanpa raga. Aku sangat kehilangan, walaupun baru sebentar kami saling kenal. Tetapi ada rasa nyaman saat bersamanya. Keputusan untuk segera menghilang dari pandangan Bang Rama, dengan wajah yang terlihat sama sedihnya. Dan akhirnya melesat mengikuti jasadnya. Dan saat itulah aku merasakan kebahagiaan yang berujung nestapa. Setelah kepergian Bang Rama, hari-hariku selalu aku isi dengan berlatih dan mengasah konsentrasiku. Ku coba terus untuk bisa mengangkat cawan bertuahnya nenek. Setelah sekian kali aku coba, suatu hari aku meminta untuk mencoba kembali mengangkat cawan bertuah kepada nenek. Silahkan, Neng. Kali ini nenek yakin Neng Rani mampu. Bukan hanya menyentuh cawan ini, tapi bisa mengangkatnya sekaligus.
Karena semangat Neng Rani untuk bisa lebih menguasai dan meningkatkan kemampuan yang Neng Rani miliki melampaui pikiran nenek. Ujar nenek sambil menyimpan cawan bertuah itu di meja yang beralaskan kain beludru warna hijau. Dengan penuh konsentrasi dan memusatkan energi astralku di kedua telapak tangan. Perlahan aku coba menempelkan telapak tangan di kedua sisi cawan bertuah itu. Telapak tanganku merasa kedua sisi cawan yang dingin dan padat. Ada sensasi lain saat aku menggenggam cawan itu. Dengan konsentrasi penuh dan harap-harap cemas, aku angkat cawan itu tinggi-tinggi dengan mata terpejam. Selamat, Neng. Neng Rani berhasil. Luar biasa. Setelah beberapa kali usaha dan mencoba, semangat dan latihan yang giat, akhirnya terbayar dan membuahkan hasil yang luar biasa. Seru nenek ikut kegirangan dan terlihat matanya berkaca-kaca. Nenek bangga, Neng. Lanjutnya, aku tidak menyangka akan berhasil langsung meloncat-loncat kegirangan. Melayang-layang menari di udara sambil meliuk-liuk badan. Alhamdulillah, aku berhasil. Ya Allah, akhirnya aku berhasil. Aku berteriak kegirangan. Saking senangnya konsentrasiku buyar. Cawan yang berada di genggaman tanganku menembus jari-jari tanganku yang langsung meluncur ke bawah. Kaget, otomatis tanganku menyusul cawan yang hampir menyentuh lantai. Tanganku berhasil menyomot mulut cawan. Alhamdulillah, gak apa-apa. Buru-buru ku kembalikan cawan bertuah itu ke nenek. Nek, Rani berhasil. Ini cawannya Rani kembalikan. Barusan juga hampir saja jatuh, Nek. Iya, Neng. Nenek ikut senang. Tapi ingat, Neng, semakin besar kekuatan yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab kita terhadap kekuatan itu. Gunakanlah dengan bijak kekuatan yang kamu miliki, Neng. Dan yang terpenting, itu semua atas kehendaknya. Bukan hanya kemampuan atau usaha kita semata. Kita hanyalah ciptaan. Sekuat apapun ciptaan, tidak akan pernah sebanding dengan Yang Maha Pencipta. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita tetap makhluk lemah di hadapannya. Maka nenek titip ke Neng Rani, dengan kekuatan dan kemampuan Neng Rani yang sekarang, jangan lantas menjadikan Neng Rani lupa diri, jadi sombong atau takabur. Karena kesombongan itu bisa menghancurkan diri Neng Rani juga. Kalaupun nenek percaya dan yakin, Neng Rani tidak akan seperti itu. Gunakan kekuatanmu untuk menolong sesama makhluk, mengingatkan yang lupa, membetulkan yang salah, menjaga keseimbangan alam ya, Neng. Pepatah nenek padaku membuat meneteskan air mata karena terharu. Terima kasih, Nek. Semua petuah nenek akan saya ingat sampai kapanpun. Terima kasih juga, Nek. Nenek sudah membantu, melatih dan menyayangi Rani layaknya cucu nenek sendiri. Kalau tidak bersama nenek, mungkin Rani bakalan menjadi jiwa yang tersesat. Terima kasih ya, Nek. Ungkapku sambil kupeluk nenek dengan erat. Sepertinya aku merasa akan segera berpisah. Ningsih menghampiri dan memeluk kami berdua. 19 Juni 2018. Hari ini aku merasa gusar sekali. Entah kenapa. Padahal harusnya senang, karena ini jadwalnya Bang Dika dan Rio muncak ke gunung ini untuk mencari jasadku. Di pos 3 jalur pemantauan, aku duduk di atas pohon sambil menunggu kedatangan orang-orang yang selalu kusayang. Matahari bersinar terik sekali, walaupun aku tidak terpengaruh oleh pancarannya.
Perasaanku makin tidak menentu. Kok aneh ya perasaan ini? Kayak ada senengnya, ada sedihnya. Terus kok aku teringat terus sama kejadian 2 tahun yang lalu ya. Terus kok abang sama Rio tumben belum datang. Biasanya pagi banget mereka sudah sampai pos 4, tempat biasa mereka mendirikan tenda. Aku cek ke base camp aja deh. Kubayangkan suasana base camp, memejamkan mata dan sampailah di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar. Dengan meja kerja yang penuh dengan macam-macam barang dan kertas berserakan di samping pintu. Khas banget base camp pemantauan. Gumamku tersenyum kecil karena merasa sedikit lucu. Dari dulu, memang meja pendaftaran di base camp ini selalu sesak dengan aneka barang khas. Gelas bekas kopi lah, headlamp lah, kertas-kertas lah, asbak yang entah berapa hari isinya dibiarkan penuh. Dulu aku pernah iseng nyeletuk ke Bang Aziz. Bang, itu puntungnya mau dikoleksi ya? Ya enggak laran, itu sengaja abang kumpulin. Mau dipigurain satu-satu, terus dipajang, dijajarin di depan buat souvenir. Canda Bang Aziz sambil ngakak. Di ruang ini sepi, mungkin yang jaga lagi istirahat makan siang. Aku lihat ada buku daftar pendaki yang muncak tergeletak begitu saja di atas meja. Aku buka dan aku baca halaman demi halaman, dan aku temukan ada nama Bang Dika dan Rio di sana. Terdaftar pendaki tadi malam jam 19. Loh, kok udah pada muncak jam 7 malam tadi? Aku semakin khawatir, takut terjadi apa-apa sama mereka. Bentar yo, kedengaran gak? Ada suara gemuruh air, Kata Bang Dika pada Rio. Nah, itu air terjunnya bang. Sepertinya dari sini gue sudah tahu bang ke arah mana. Jawab Rio lalu mendahului Bang Dika. Dua pendaki yang ikut pencarian terlihat bingung. Mungkin merasa suasananya berubah drastis. Suasana alam gaib memang berbeda dengan alam manusia. Suasana hening menyelimuti sekitar hutan. Rio menerobos ilalang dan semak-semak liar yang membumbung tinggi, diikuti Bang Dika dan kedua pendaki. Terus saja ku gemerincingkan lonceng pemanggil pangeranku. Sampailah di pinggir jurang, di mana Maman terjatuh waktu itu. Rio berhenti dan memandang ke arah air terjun yang luar biasa. Bang Dika dan kedua pendaki itu memandang air terjun dengan terkagum-kagum. Ah, yo, bener-bener ada air terjun yo. Iya bang. Nah, Rani ngomong ke gua dalam mimpi, katanya Rani ada di dalam gua di balik air terjun itu bang. Ya udah yo, kita istirahat sebentar di sini. Kita kumpulin dulu tenaga, karena di dalam gua kita gak tahu ada apanya. Terus kita juga gak tahu seberapa dalam gua itu. Iya Bang Dika, kebetulan kita bawa logistik banyak nih. Sekalian kita makan dulu saja bang, Kata salah satu pendaki itu. Dia mengeluarkan peralatan masaknya dan yang seorang lagi menyiapkan mie instan. Waduh bang, kita jadi ngerepotin nih. Udah mau dibantu buat nyari, logistik juga dibantu. Padahal kita bawa loh bang. Makasih ya bang. Ujar Rio pada pendaki itu. Mungkin merasa gak enak sama dua pendaki yang baik itu. Santai lah bang, kita kan gak tahu berapa lama pencarian ini. Nah, logistiknya abang bisa buat ntar kan bang? Jawab pendaki yang sedang memasak mie. Aku duduk di atas pohon dekat mereka sambil menatap Rio dan Bang Dika. Bahagia rasanya kalau kami bisa berkumpul lagi. Setelah mereka makan, ngopi, dan merokok, mereka berempat mulai preparing untuk menuruni jurang yang lumayan dalam. Seling, webbing, karabiner, poin, dan semua kebutuhan buat menuruni jurang yang curam. Aku melayang mendekati air terjun. Aku perhatikan satu persatu mulai bergelantungan menggunakan seling menuruni jurang. Setelah semuanya turun dengan selamat, mereka berjalan menelusuri sungai menuju air terjun.
Aku melayang masuk ke mulut goa dan seketika sampai di dalam, kubunyikan kembali loncengnya. Suara lonceng menggema karena pantulan dari dinding goa membuat suaranya mengaung hingga suaranya sampai keluar goa. Bang Dika yang pertama muncul di mulut goa, kemudian Rio disusul berturut-turut kedua pendaki itu. Pakaian mereka semua basah kuyup. Mereka semua mulai mengeluarkan headlamp-nya masing-masing. Sebentar mereka melihat sekeliling dan mulai menjelajahi goa. Rio di depan, terus kedua pendaki dan Bang Dika terakhir. Mereka berjalan dengan hati-hati, karena ada banyak stalaktit dan stalagmit yang berbentuk oleh tetesan air beratus-ratus tahun lamanya. Kalau dalam situasi yang berbeda, mereka pasti akan terkagum-kagum melihat ornamen dalam gua ini. Betapa dinding dan batu alam yang akan berwarna indah ketika tersinari oleh sorot lampu. Mereka semakin masuk ke dalam, mengikuti gaung lonceng yang aku goyangkan. Sampailah di mana celah sempit yang di dalamnya tulang belulangku terjepit. Kubunyikan kembali loncengnya terus-menerus. Tak lama Rio pun sampai ke tempat di mana jasadku berada. Saat Rio melihat ke bawah, Rio langsung terlonjak dan menjerit. Wah, enggak. Lu nggak boleh seperti ini, Ran. Lu nggak boleh meninggal kayak gini. Teriak Rio histeris, menangis, dan bersiap meloncat ke dalam celah di mana tubuhku berada. Tahan, Bang. Istighfar. Jangan main loncat saja. Celah ini dalam loh, Bang. Kata pendaki yang ada di belakang Rio, segera memegangi Rio yang akan meloncat. Sementara Bang Dika menerobos melewati para pendaki dan Rio. Membungkuk dengan tergesa dan tertunduk lemas bersender di dinding goa. Rani, akhirnya abang menemukanmu, Dek. Walaupun abang berharap kamu masih hidup, Dek. Karena abang merasa kamu itu masih hidup. Ratap Bang Dika bercucuran air mata. Ku peluk lembut abang kesayanganku seraya ku bisikan. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi ya, Bang. Entah Bang Dika merasakan pelukanku, entah tidak. Entah mendengarkanku, entah tidak. Aku tidak peduli. Saat ini, aku hanya ingin memeluk Bang Dika erat-erat. Lelehan bening air mata menetes membanjiri pipi. Ran, maafin abang yang sudah biarin kamu begitu lama di goa ini. Kamu pasti kesepian, kedinginan, ketakutan. Lirih Bang Dika masih menyender di dinding goa. Sementara Rio masih berteriak dan menangis di bibir celah yang terus dipegangi dan berusaha disadarkan oleh dua pendaki itu. Bang, tenang bang, istighfar. Kita harus evakuasi teman abang. Istighfar bang, jasad Kak Rani harus segera diangkat. Hari semakin gelap, takutnya nanti akan semakin banyak rintangan. Kata salah satu pendaki berusaha menenangkan Rio. Rio terduduk di bibir rekahan itu. Dia mengelap air matanya, lalu bangkit berdiri. Ayo bang, kita turun. Ujar Rio singkat, seraya memasang tali di tubuhnya. Sementara Bang Dika pun telah berdiri dan melangkah mendekati Rio. Lalu Rio dan Bang Dika mulai menuruni celah sempit di mana sisa tubuhku terjepit di bawahnya. Dengan susah payah, sampailah mereka pada jasadku. Dengan lembut dan hati-hati, Bang Dika dan Rio menarik dan menempatkan serta memasukkan jasadku ke dalam sleeping bag yang memang sengaja Rio membawanya. Sepertinya Rio yakin hari ini dia dan Bang Dika akan menemukanku. Kedua pendaki yang membantu evakuasi tubuhku ternyata telah membuat blangkar atau tandu darurat dari kayu dan ranting dari pinggir sungai yang sengaja mereka bawa untuk bikin api unggun tadinya. Sleeping bag yang berisi tubuhku diikat dengan webbing di dua bagian, disambungkan dengan tali dan ditarik berlahan oleh dua pendaki yang berada di atas.
Aku salut sama para pendaki ini. Padahal mereka dan aku tidak pernah ketemu. Tetapi rasa solidaritas mereka di atas rata-rata. Bahkan mereka seperti merasa kehilangan juga. Bahkan ketika jenazahku sampai di atas, mereka menunduk sejenak dan mengucap doa. Lalu dinaikkanlah jasadku ke atas tandu, lalu diikat menggunakan webbing agar tidak terguling. Setelah jasadku dengan mulus sampai di atas, Rio dan Bang Dika menyusul naik. Rio nampak murung, begitu juga Bang Dika. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bergerak menuju mulut goa. Perjalanan sampai kembali lagi ke portal alam gaib dan alam manusia berjalan lancar tanpa hambatan. Mereka berempat berjalan menandu jasadku kembali ke jalur pendakian menuju pos 3. Aku mengikuti mereka dari belakang dengan perasaan tidak menentu. Lega karena akhirnya setelah 2 tahun dalam penantian, tubuhku akhirnya ditemukan. Bahagia yang menemukan jasadku adalah 2 orang terkasih yang ada di hidupku. Kesal karena perasaan yang terpendam selama ini tidak pernah terungkap. Marah, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Dan sedih sepertinya setelah semua ini selesai. Setelah jasadku dikuburkan, aku akan dilupakan seiring berjalannya waktu. Kenangan mereka, orang-orang tercinta selama bersamaku, lambat laun akan memudar dan menghilang. Tinggallah aku sendiri, yang entah sampai kapan hidup di antara 2 alam. Sampailah kami di pos 3, peluh dan keringat terlihat mengucur dari kening mereka. Di pos 3 ternyata sudah ada Bang Aziz bersama beberapa relawan dan kedua teman pendaki yang ikut Bang Dika mengevakuasi tubuhku. Diturunkanlah tandu yang mengusung jasadku dari pundak mereka. Tim relawan yang dipimpin oleh Bang Aziz memberikan roti dan air minum buat Bang Dika, Rio, dan kedua pendaki yang ikut membantu evakuasi. Di saat mereka beristirahat, aku menatap sleeping bag di atas tandu. Di dalamnya ada tubuhku yang sudah tidak utuh lagi. Mengingatkanku pada ucapan nenek. Apa yang bisa makhluk sombongkan, sekuat apapun, secantik atau setampan apapun, sepintar apapun atau sekaya apapun, pada akhirnya akan hancur juga. Kekuatan, kekayaan, keelokan tubuh, kepintaran, tidak akan bisa mencegah kehancuran jasad apabila sukma sudah terpisah dari raga. Ya Allah, hamba hanyalah makhluk lemah di hadapan-Mu. Hamba pasrah dengan takdir-Mu ya Rob. Apapun selanjutnya yang terjadi pada diri hamba, hamba yakin itu yang terbaik menurut-Mu. Doaku dalam deraian air mata. Setelah mereka beristirahat beberapa saat, Rio dan Bang Dika sudah berdiri dan siap untuk kembali mengusung jasadku. Tetapi Bang Aziz menahannya. Rio, Dika, gantian kita yang membawa jenazah Rani. Aku ngerti kalian pingin memberikan yang terbaik buat orang yang kalian sayangi. Tapi kalian juga mesti jaga kondisi badan kalian. Perjalanan dari sini mencapai base camp itu masih lumayan, walaupun treknya landai. Ucap Bang Aziz menawarkan diri untuk menggantikan mengusung jasadku. Iya bang, terima kasih. Gua sama Bang Dika masih sanggup lanjut kok. Ini abang-abang ini aja, tolong gantiin. Kasihan udah kita repotin. Alah, santai aja bang. Kita seneng kok bisa membantu abang. Muncak mah bukan tujuan utama kita naik bang. Bisa bantuin sesama malah itu yang utama. Betul nggak Bray? Jawab salah satu pendaki yang sepertinya pimpinan dari kelompoknya, yang langsung diiyakan teman-temannya. Bang Dika, Rio, Bang Aziz bersama salah satu tim relawan mulai mengangkat jasadku yang berada di atas tandu. Perjalanan terhenti sejenak di pos 2 karena azan maghrib samar-samar berkumandang. Para relawan dan 2 orang terkasihku bergiliran menunaikan sholat maghrib.
Aku pun dalam kesendirian ikut sholat walau tidak berani menjadi makmum. Aku ragu, apakah aku yang bukan lagi manusia itu masih bisa ikut sholat berjamaah? Aku memilih sholat sendiri, meski tidak menggunakan mukena. Aku yakin Allah Maha Tahu niat umatnya. Setelah selesai menunaikan 3 rakaat, aku duduk di sebelah jasadku yang disimpan di beranda warung yang sengaja ditutup lebih awal oleh pemiliknya, karena sudah mendapatkan info ada evakuasi tubuhku sore ini. Mataku berputar, mengedarkan pandangan sekitar warung yang ternyata banyak berubah dari 2 tahun yang lalu saat aku dan sahabat-sahabatku bercanda dan bersukaria di warung ini sebelum petaka yang merenggut sahabat-sahabatku dan membuat aku seperti sekarang ini. Aku menghela nafas panjang, terbayang kembali semua kejadian 2 tahun yang lalu, dan membuat air mata kembali berlinang. Ran, Ujar Rio, yang otomatis membuat aku kaget. Apakah Rio bisa melihatku? Yuk, lu bisa ngelihat gua yuk. Ungkapku lalu berdiri dan mendekati Rio. Ran, bentar lagi kita sampai di base camp. Setelah itu, gua dan Bang Dika bakal anterin lu ke tempat peristirahat lu yang terakhir. Papa dan Mama pasti sudah nunggu lu juga, Ran. Lo gak usah khawatir. Gua pasti bakalan sering-sering nemuin lu, Ran. Ujar Rio, lalu melewatiku dan mendekati jasadku. Ternyata Rio berbicara pada jasadku. Ada rasa kecewa saat mengetahui ternyata Rio tidak bisa melihatku. Sementara Bang Dika sepertinya sedang berbicara di HP-nya dengan seseorang. Kemungkinan itu Papa. Dan sepertinya Mama dan Papa telah tiba di base camp. Setelah semua relawan selesai menunaikan sholat maghrib, perjalanan dimulai kembali. Jalur mulai aspal. 2 jam lagi, kemungkinan tim evakuasi tiba di base camp. Aku mulai gelisah. Terbayang wajah sedih kedua orang tuaku. Terbayang luka yang sudah lama mereka berusaha untuk obati. Kini dengan kabar aku ditemukan dengan jasad yang hanya tulang belulang, akan membuat luka mereka seperti dicabik-cabik kembali. Tak sabar ingin segera bertemu dengan mereka yang aku sayangi, tapi tidak tega untuk melihat mereka semakin berduka. Para pengusung jasadku bergantian, kecuali Rio dan Bang Dika yang tidak mau diganti. Dengan bermandi keringat, Rio dan Bang Dika terus saja berjalan. Entah apa yang membuat mereka seperti tidak merasa capek sama sekali. Mungkin karena keinginan mereka untuk segera menyempurnakan jasadku. Setelah 2 jam perjalanan dari pos 2 menuju base camp dengan melewati pos 1, rombongan evakuasi pun tiba di base camp. Keadaan di base camp begitu ramai. Polisi dengan tim forensiknya, tim medis plus peralatannya. Awak media pun seperti tidak mau ketinggalan. Dari berbagai media, surat kabar, dan media televisi juga hadir, memburu berita yang sepertinya 2 tahun lalu pernah menggemparkan Indonesia. Sepertinya karena melihat begitu ramainya media yang datang hari ini untuk mewartakan. Pemirsa, evakuasi dramatis jenazah seorang pendaki perempuan yang hilang 2 tahun yang lalu, bersamaan dengan terjadinya tragedi yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. 6 remaja pecinta alam asal Bekasi mendaki gunung ini. Besok paginya ditemukan 4 remaja tewas mengenaskan. 1 remaja perempuan dinyatakan hilang, dan hanya 1 orang yang dinyatakan masih hidup, walau dalam keadaan kritis. Rani Puspa Ranukumbolo, seorang siswi dari salah satu SMU di Bekasi yang dinyatakan hilang 2 tahun yang lalu, setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR dan beberapa elemen relawan pecinta alam selama 2 bulan tanpa membuahkan hasil. Dan hari ini Rani ditemukan oleh kakak dan sahabatnya sendiri. Namun sayang sekali pemirsa, Rani ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Saya Frans Natipulu melaporkan dari base camp pemantauan untuk JTV. Selamat malam. Seorang reporter sepertinya melaporkan siaran secara langsung. Ternyata kejadian 2 tahun yang lalu itu beritanya sangat heboh. Aku bergumam.
Ambulan sudah terparkir di depan base camp pemantauan. Jasadku langsung dimasukkan ke dalam ruangan base camp untuk diidentifikasi. Terdengar suara tangisan seorang perempuan dari dalam. Dan aku tahu persis, suara perempuan itu adalah Mama. Seketika aku jadi teringat Bang Rama. Mungkin apa yang Bang Rama rasakan waktu itu sama dengan yang aku rasakan. Bang Rama mah enak sekarang. Udah tenang di sana. Tinggal menunggu dikumpulkan kembali nanti bila waktunya tiba. Nah aku bang, masih harus menunggu entah sampai kapan. Walau jasadku ditemukan, tapi aku belum sampai ke takdirku. Aku masuk ke dalam base camp. Seorang ibu yang diaping oleh laki-laki parubaya. Terlihat lelah dari wajah mereka. Mama, Papa, ini Rani mah. Hari ini Rani bakalan pulang, ikut sama Mama, sama Papa. Rani kangen sama kalian. Rani kangen kamar Rani. Ma, Rani sayang Mama. Maafin Rani, udah bikin Mama sedih selama 2 tahun ini. Pa, maafin Rani ya Pa, yang bikin Papa harus bolak-balik dari Surabaya ke Bekasi sampai ke sini. Padahal Papa pasti sibuk dengan kerjaan Papa. Ucapku lirih kepada Papa dan juga Mama. Rani, mereka sangat kehilanganmu, nak. Mama dan papamu, abangmu Rio dan ibu, bahkan teman-teman sekolahmu dulu, nak. Kenapa kamu gak pernah ke rumah ibu? Padahal ibu sering undang Rani buat hadir di rumah ibu. Suara seorang perempuan tepat di belakangku. Aku menoleh ke belakang, dan ternyata benar dugaanku. Suara itu adalah suara ibunya Rio. Bu, ibu bisa melihat Rani? Sejak kapan ibu ada di sini? Berarti tadi siang itu, ibu memang melihat Rani kan? Tanyaku beruntun. Ibunya Rio hanya tersenyum. Beliau melipat tangannya di dada sambil menyandar ke dinding. Sehingga sedikit jauh dari kerumunan yang sedang melihat jasadku. Tadi siang, ibu lihat kamu di rumah pohon. Ibu langsung telepon papamu untuk segera pulang ke Bekasi. Tadinya, ayahmu tidak bisa pulang karena pekerjaannya belum bisa ditinggalkan. Setelah ibu jelaskan, kalau ibu lihat kamu tadi siang, papamu langsung ke bandara. Ibu ke rumah Muran. Ibu kasih tahu mamamu bahwa tadi Rani datang ke rumah pohon. Ibu bilang, firasat ibu hari ini pasti ditemukan. Ujar ibunya Rio lagi. Bu, ibu belum menjawab. Kok ibu bisa melihat Rani? Ran, sejak dulu dari zaman kami masih kuliah, mamamu, papamu bersahabat. Kami sama-sama menyukai alam dan ketinggian. Pada suatu saat, kami mendaki salah satu gunung di daerah Lombok. Kami naik melalui jalur tak resmi, yaitu melalui selatan lereng gunung. Ibu terjatuh dari jalur menuju puncak yang memiliki kemiringan hampir 80 derajat. Untungnya, Papa dan Mamamu dengan sigap mengejar ibu yang bergulingan dan terlempar hampir jatuh ke jurang yang sangat dalam. Papamu dengan sigap menangkap tangan ibu. Kondisi ibu waktu itu sudah tidak sadarkan diri, dengan badan yang remuk redam. Papa dan Mamamu bergantian gendong ibu, kembali turun dengan menggendong seseorang di trek yang ekstrim. Itu bukan hal yang sangat mudah. Beberapa kali kami hampir terjatuh. Ibu segera dilarikan ke rumah sakit, dan ibu sempat mati suri. Ibu seperti keluar dari tubuh ibu, dan melihat banyak makhluk seperti manusia, tetapi dengan wajah yang berbentuk berbeda-beda. Setelah itu, ibu sembuh, jadi lebih peka dengan hal-hal mistis. Dan ibu bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral, termasuk arwah sepertimu, nak.
Makanya, pas kemarin ibu bilang ke mamamu, dan setelah ayahmu datang, kami bertiga langsung berangkat ke sini. Kami juga tahu kalau abangmu dan Rio sudah berada di sini untuk mencarimu. Tapi sepertinya Nak Rani belum benar-benar tiada ya. Nanti Rani datang ya ke ibu. Ceritain semuanya ke ibu, biar ibu bisa menyampaikan ke orang-orang yang mencintaimu, Nak. Ibunya Rio menuturkan kisahnya, kenapa beliau sampai bisa melihatku. Ibu, tolong nanti sampaikan ke Mama, Papa, dan Bang Dika kalau Rani sangat mencintai mereka. Rani akan mencari cara untuk bisa kembali berkumpul sama mereka. Bagaimanapun caranya, Bu, Rani pasti bisa kembali berkumpul lagi dengan mereka. Rani sebentar mau pamit, Bu. Rani jadi teringat seorang ibu, seseorang yang begitu baik kepadaku, menjagaku dan melatihku. Rani mau pamitan dulu sebentar, Bu. Sepertinya Rani akan lama berada di rumah Mama. Ujarku pada ibunya Rio, seraya langsung menghilang. Dalam kedipan mata, aku sudah berada di sebuah ruangan rumah khas pedesaan. Keadaan rumah sepi, mungkin nenek sedang di ladang, dan Ningsih seperti biasa, mungkin bermain di sungai bersama teman-temannya. Di alam nyata saat ini sudah hampir tengah malam, namun di sini keadaan masih terang benderang karena perbedaan ruang dan waktu. Saat aku mau melangkah keluar ruangan untuk segera mencari nenek karena waktuku tidak lama lagi, nenek membuka pintu dan tersenyum padaku. Dari mana saja kamu, Neng? Semalaman gak pulang. Nenek sama Ningsih khawatir. Makanya nenek cari ke air terjun dan nenek periksa ke dalam goa. Ternyata tubuhmu sudah tidak ada. Nenek sama Ningsih sedih sekali. Neng Rani sepertinya sudah pergi meninggalkan kami berdua. Tapi kok kenapa Neng Rani tidak pamit dulu sama nenek dan Ningsih? Ternyata Neng Rani ada di sini. Ada apa ini, Neng? Apa yang terjadi sama jasad Neng Rani? Ujar nenek meminta penjelasan kepadaku. Ceritanya panjang, Nek. Tapi Rani janji nanti Rani ceritain semuanya ya, Nek. Sekarang waktu Rani hanya sebentar, Nek. Rani pamit dulu. Mungkin beberapa minggu waktunya alam manusia, Rani gak pulang dulu ke sini, Nek. Ujarku sambil berpamitan kepada nenek. Ada apa, Neng? Coba jelaskan dulu ke nenek. Intinya, Nek, Rani berhasil menunjukkan jalan di mana jasad Rani berada ke Bang Dika dan Rio, Nek. Dan akhirnya mereka membawa jasad Rani turun, dan sekarang jasad Rani akan dibawa pulang ke Bekasi, Nek. Rani ingin membuat orang-orang tersayang Rani tidak bersedih lagi. Rani ingin bisa memberi keyakinan pada mereka bahwa suatu saat nanti Rani akan kembali berkumpul kembali bersama mereka. Sekarang Rani permisi dulu ya, Nek. Ungkapku berusaha memberi pengertian sama nenek dengan sesingkat-singkatnya. Tiba-tiba, Ningsih menubruk dan memelukku. Kak Rani, jangan pergi, Kak. Jangan tinggalin Ningsih. Shh, udah Ningsih. Gak usah nangis ya, cantik. Kakak pergi cuma sebentar kok. Nanti Kak Rani balik ke sini lagi, ya. Sekarang kakak harus pergi dulu. Kakak ada urusan dulu ya. Ningsih jangan sedih, ya. Janji ya, Kak. Pulang lagi ke sini. Ujar Ningsih sambil mengacungkan jari kelingking, tanda harus menepati janji saya kepada Ningsih. Setelah Ningsih kembali ceria, aku pamit sekali lagi sama mereka. Dan sekali pejamkan mata, aku sudah berpindah dan kembali ke base camp. Jasadku sudah berada di dalam ambulan. Mama sepertinya habis pingsan, karena sekarang Mama dipegang dan dibantu berjalan oleh ibunya Rio.
Setelah semua urusan dan administrasi selesai, rombongan pun berangkat menuju rumah duka. Dan cerita ini sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Cerita ini masih panjang sekali. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.